Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum Ramadan kita pada sore hari ini adalah kiat-kiat seorang muslim dalam menjalani ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita umatnya akan sebuah hadis. Kam min shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang ia jalani. Illal ju'i wal atas. Kecuali lapar dan dahaga saja. Dari hadis yang ringkas ini, hendaknya kita memahami bahwa apabila puasa Ramadan kita jalani dengan tanpa merencanakannya dengan baik dan benar, maka puasa yang kita jalani itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila mana puasa Ramadan kita rencanakan dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan nilai yang terbaik di sisinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa kiat bagaimana seorang muslim menjalani ibadah Ramadan. Kiat yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hendaknya seorang muslim menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus benar-benar beriman dan berhusnuzon kepada takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bukankah Ramadan yang kita jalani pada tahun ini sedang berada dalam musim pandemi? Musim yang penuh dengan ujian yang kita semua tidak mengetahui kapan berakhirnya ujian ini. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata yang mengetahui kapan berakhirnya wabah COVID-19 ini. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda zanni abadi bih. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama dengan prasangka hambaku kepadaku. Marilah kita memperbaiki prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan oleh karena itu, jika kita ingin puasa kita mendapatkan kualitas yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memiliki beberapa kiat-kiat yang mesti kita jalankan di bulan suci Ramadan ini. Kiat yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin hendaknya memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hendaknya berhusnuzon, berprasangka baik terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bukankah kita menjalani ibadah Ramadan tahun ini masih dalam suasana COVID?
Bukankah kita memiliki keyakinan bahwa Allah juga memiliki kehendak? Allah yang memulai dan Allah yang mengakhiri. Allah pasti memiliki rencana terbaik atas hambanya. Oleh karena itu, jika kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan balasan yang terbaik atas amal-amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda zanni abdi bih." Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita sekalian, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban amal ibadah kepada hambanya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui bahwa insya Allah hambanya pasti akan mampu menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat yang kedua yang mesti dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah dengan senantiasa memprioritaskan amal-amal ibadah yang mampu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Terkait dengan hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua amal yang mesti kita jaga di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan qiyamul lail, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kiat yang ketiga, dengan senantiasa menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan agama kita. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitum riyadul jannah farta'u." Apabila kalian menyaksikan taman surga di dunia, maka hendaklah kalian mendatanginya, hendaklah kalian menghadirinya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Wakila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan riyadul jannah itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Innahu halaqal dzikr." Sesungguhnya riyadul jannah atau taman surga itu adalah majelis ilmu atau majelis zikir. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk senantiasa menghadirkan madrasah Ramadan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali majelis-majelis ilmu yang bisa kita jumpai, baik itu majelis secara online maupun majelis ilmu yang bisa kita hadiri secara offline. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah mereka yang senantiasa menjadikan kesempatan-kesempatan terbaiknya untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalani. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.